Buku hitam Tempo terkuak, teman-teman. Mulai terbaca siapa sebenarnya? Mulai terbaca siapa sebenarnya dalang di balik teror Tempo, kepala babi dan juga bangkai tikus. Kira-kira siapa itu? Halo teman-teman perspektifku, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Karena tadi sudah aku spill di awal, jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Baru kemarin diteror dengan kepala babi, sekarang Tempo kembali diteror dan kali ini dengan 6 bangkai tikus dalam kondisi kepala terpenggal. Kantor redaksi Tempo kembali mengalami teror pada Sabtu, 22 Maret 2025. Setelah sebelumnya menerima kiriman kepala babi tanpa telinga, kali ini mereka mendapatkan paket berisi 6 bangkai tikus dengan kepala terpenggal. Paket tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan sekitar pukul 8 WIB. Kotak kardus yang dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah itu awalnya disangka berisi mie instan. Namun, setelah dibuka, ditemukan 6 bangkai tikus yang ditumpuk dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Berdasarkan pemeriksaan sementara, paket tersebut dilempar oleh orang tak dikenal pada pukul 2:11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Lemparan itu sempat mengenai mobil yang sedang diparkir sebelum jatuh ke aspal, meninggalkan jejak baret pada kendaraan tersebut. Pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra, menegaskan bahwa kiriman ini semakin memperjelas adanya teror terhadap redaksi Tempo. Sebelumnya redaksi juga menerima pesan ancaman melalui media sosial dari akun Instagram Atta Derinoa pada 21 Maret 2025 yang menyatakan akan terus mengirimkan teror sampai mampus kantor kalian. Setri menilai bahwa kiriman kepala babi dan tikus ini merupakan upaya meneror kerja jurnalis dan kebebasan pers. Ia menegaskan bahwa jika tujuan teror ini untuk menakuti, mereka tidak gentar dan meminta agar tindakan pengecut ini dihentikan. Pihak kepolisian telah menerima laporan terkait teror ini dan sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif di balik tindakan tersebut. Mari kita dukung terus Tempo untuk tetap berani melawan segala bentuk teror dan tetap bersuara mengkritik pemerintahan yang semakin anti kritik ini. Oke, ini kemarin tuh bikin kita terkejut teman-teman. Jadi Tempo media besar yang mana itu mendapatkan teror yang awalnya itu kepala babi, tapi kemudian ada lagi yaitu bangkai tikus. Kenapa sih sebenarnya ada kepala babi dan tikus yang ditujukan buat teman-teman di kantor Tempo? Siapa sih dalang dari aksi ini? Dan dalam skala yang lebih besar, apakah ini adalah ancaman bagi semua pers di Indonesia? Lantas harus bagaimana pemerintah kita menanggapi semua ini? Penasaran? Nonton sampai habis. Kita coba telusuri bersama. Saya mau bicara tentang teror babi dan tikus, sebuah serangan atas pers dan media di tanah air. Pertama-tama, buat yang belum tahu, aksi ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri dan Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah menginstruksikan Kepala Bareskrim untuk mengusut aksi ini. Dan iya, memang betul, aksi ini harus diusut tuntas. Temukan pelakunya, bongkar siapa dalangnya. Atau Bapak Ibu mau diam dan menyepelekan aksi ini, sama seperti yang dilakukan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Pak Hasan Nasbi, yang bilang kepala babinya dimasak aja. Iya, katanya dia hanya mengutip pernyataannya Francisca Christy Rosana alias Cica, wartawan Tempo yang namanya tertulis di kiriman kepala babi. Tapi apakah seorang kepala kantor komunikasi kepresidenan gak punya pernyataan yang lebih berpihak sama kebebasan pers di negara ini? Justru sekarang, dengan pernyataan Pak Hasan, terus amit-amit, kalau polisi tidak tegas menindak, semua ini bakal ngasih rasa percaya diri buat si pelaku. Di pikiran dia bebas melakukan aksi ini. Karena nyatanya pihak berwenang kesannya menyepelekan. Sekarang gini deh, apa yang menghalangi pelaku dan orang-orang setipe untuk melakukan hal serupa ke media lain? Pada akhirnya, semua media dan pers jadi terancam. Sekali lagi, pemerintah harus ambil sikap. Gak usah dulu deh keluarin statement macem. Selama 100 hari pertama pemerintahan baru ini, gak ada rakyat yang dipenjara akibat UU ITE atau menghina pejabat negara. Iya, gak dipenjara. Oke, jadi gini, dari adanya dari adanya teror kemarin itu kan memang istana sempat memberikan respon yang mana itu membuat kita terkejut, sempat terkejut gitu ya. Tapi bukan gitu maksudnya. Nanti kalian silakan tonton video ini sampai akhir karena nanti akan ada penjelasan dari Bung Hasan Nasbi di balik statementnya kemarin. Terus yang kedua, soal ketegasan pemerintah dan juga kepolisian, yang mana seringkali nih diragukan soal teror ini yang katanya nanti jangan-jangan ini nggak sepenuhnya nih bakal mengusut masalah ini. Nah, pertanyaanku, sebagai media besar, apakah Tempo itu bersih dari yang namanya musuh? Kan pastinya ada lah. 1-2 itu pasti ada ya teman-teman. Kenapa aku berpikiran sedemikian? Karena kita kalau coba melihat rekam jejaknya Tempo itu ternyata cukup bermasalah di perjalanannya. Tidak cuma dengan orang-orang kecil, tapi dengan
orang-orang besar, contoh seperti para menteri. Selain itu, Tempo juga pernah ketahuan menyebarkan hoax. Tempo kali ini kelewatan banget. Mereka menyebarkan hoax meninggalnya seorang nenek gara-gara antri gas. Mereka beritakan kabar itu pada 3 Februari 2025 lalu melalui media online mereka, tempo.co. Dalam pemberitaannya, Tempo menulis, "Malang, nasib yang menimpa Yonih binti Saman, perempuan 62 tahun ini tutup usia usai mengantri LPG 3 kg. Yonih diduga kelelahan usai mengantri selama kurang lebih 2 jam. Guna menguatkan narasi bahwa si nenek meninggal setelah antri gas, dalam ilustrasinya Tempo menyertakan foto warga sedang antri. Tempo nggak hanya sekali memberitakan kematian Yonih, mereka kembali memberitakannya pada 4 Februari 2025. Dalam pemberitaan yang kedua, Tempo menulis, "Akibat kelelahan mengantri gas, seorang warga RT 001 RW 007 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan bernama Yonih dikabarkan meninggal." Tempo mengutip pernyataan seorang warga di daerah yang bernama Saiful. Rupanya tanpa mengecek lagi, Tempo langsung memberitakan kabar itu. Setelah dicek kepolisian, ternyata kabar itu nggak akurat. Faktanya, nenek itu nggak antri saat membeli gas di pangkalan gas dekat rumahnya. Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Pamulang, Kompol Widya Agustiono. Menurut Widya, setelah ada kabar meninggalnya seorang nenek karena antri gas, kepolisian langsung mengecek ke lokasi meninggalnya nenek itu. Mereka mendatangi pangkalan gas tempat nenek itu membeli gas 3 kg tersebut guna meminta keterangan saksi. Ternyata fakta yang didapat nenek itu nggak antri saat membeli gas itu. Nenek itu emang datang ke lokasi itu sekitar pukul 10. Menurut pengelola pangkalan gas, nenek itu langsung dapat gas itu tanpa melalui antri. Guna membuktikan kebenaran pernyataannya, pengelola memberikan bukti video CCTV kepada polisi. Polisi menyayangkan pemberitaan yang menyebut nenek meninggal setelah antri. Polisi beliau nggak antri, kan di berita itu narasinya dia meninggal saat antri. Itu nggak benar, ucap Widya mengutip pemberitaan detik.com. Menurut anaknya, ibunya Yonih memang mempunyai riwayat penyakit darah tinggi. Sehari-hari Yoni berjualan nasi uduk dari pagi sampai petang. Hari itu memang Yoni kehabisan gas, maka kemudian dia membeli di pangkalan terdekat dengan rumahnya. Sepulang membeli gas, kondisi Yoni ini drop. Sempat dilarikan ke rumah sakit tapi nggak tertolong. Apa yang dilakukan Tempo benar-benar ceroboh. Tanpa melakukan cek-recek kembali, mereka langsung memberitakan kabar yang mereka dapat. Lebih kelewatan lagi, mereka juga menarasikan kalau nenek Yoni ini meninggal karena antri gas. Tempo benar-benar nggak menghiraukan akurasi berita yang mereka buat. Kami juga nggak setuju ya dengan program yang dibuat oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang... Tuh kan, itu rekam jejak ketika Tempo ketahuan nih ternyata ada yang membocorkan, ada yang membongkar kalau Tempo ini memberitakan sesuatu yang hoax, sesuatu yang kabar bohong ya, seolah-olah mendramatisir kejadian yang sebenarnya terjadi. Seperti itu teman-teman. Tidak cuma sampai di situ aja. Karena Tempo, seperti yang aku bilang tadi, juga bermasalah dengan para menteri. Tapi sebelum itu, ini ada bukti juga di mana Tempo itu media yang suka memutarbalikan fakta. Ada pertanyaan ya. Tadi kan kita menyinggung soal media konvensional, termasuk podcast begitu ya. Nah, apakah Tempo pernah mendapatkan tawaran untuk bagaimana dengan Tempo? Untuk melakukan campaign positifnya Jokowi ini? Oh, kalau itu kita buka-bukaan aja ya. Gue juga dapat informasi dari salah satu direktur di Tempo dan memang kita dapat tawaran itu gitu. Tapi Tempo menolak. Mereka para pembenci dan pengkritik Jokowi akhirnya dipermalukan oleh dirinya sendiri. Bukan karena cawe-cawe Pak Jokowi atau dilawan oleh keluarga Pak Jokowi, para pendukungnya, bukan. Tetapi semuanya terbongkar dengan sendirinya. Bagaimana mereka bekerja. Ya, kita melihat bagaimana kasus media Tempo yang ternyata mengajukan proposal ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Ternyata ujung-ujungnya ya masalah duit, cuan. Bagaimana media tetap bekerja karena perlu pendanaan.
Tetapi setelah penawaran proposal mereka ditolak oleh Kominfo, kemudian mereka membuat konten di sebuah podcast bocor alus tentang judul atau temanya adalah Operasi Memoles Citra Jokowi. Benar-benar langsung luar negatif biasa, ya. penggiringan opini mereka, narasi mereka bahwa Pak Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk melakukan pemberitaan positif selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia. Mereka benar-benar menggiring opini masyarakat bahwa di akhir pemerintahan Pak Jokowi terus mencitrakan dirinya sendiri, melakukan operasi besar-besaran untuk bagaimana seluruh jajaran pemerintahan, kementerian, semuanya bekerja untuk memoles citra Jokowi di akhir kepemimpinannya di Indonesia. Ternyata mereka sebelumnya mengajukan penawaran kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi yang melalui Kominfo, supaya Kominfo mau beriklan di media Tempo dengan nilai yang sangat fantastis, miliaran rupiah, untuk bagaimana Tempo menawarkan akan memberitakan bagaimana pencapaian Pak Jokowi selama 10 tahun. Tapi ini ditolak oleh Kominfo. Ya, mereka katanya bahwa kerja di pemberitaan itu berbeda dengan kerja di bagian iklan. Mengakunya Tempo mendapatkan tawaran, padahal faktanya Tempo yang mengajukan, tapi ditolak gitu ya. Itu faktanya, tuh kan sudah mulai kelihatan. Yang pertama tadi berbohong dengan menyampaikan berita hoax, kemudian memutarbalikkan fakta, kemudian punya masalah nih dengan beberapa orang menteri di eranya Pak Jokowi kemarin. Media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Media Tempo melalui PT Infomedia Digital IMD sebagai anak perusahaan dari PT Tempo Intimedia menerima investasi langsung dari private equity raksasa asal Amerika Serikat, yaitu Media Development Investment Fund MDIF, pada Juli 2024. Perlu digarisbawahi, MDIF adalah lembaga pendanaan di bawah naungan The Soros Economic Development Fund. George Soros menggelontorkan pendanaan awal untuk MDIF sebesar $500.000 pada tahun 1995. Betul, George Soros merupakan dalang utama di balik krisis moneter Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Tempo sebagai media nasional dapat melakukan aktivitas jurnalistik dengan dukungan pendanaan dari MDIF asal Amerika Serikat yang ditengarai dimiliki George Soros. Jumlah pendanaan Tempo dari MDIF bernilai fantastis, tapi tidak diketahui publik. Hal ini menguatkan pandangan bahwa aktivitas jurnalistik Tempo secara terselubung mengarah pada kepentingan asing terhadap Indonesia. Terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya tegas menyampaikan bahwa pihak asing selalu ingin memecah belah persatuan bangsa dan menghambat Indonesia menjadi negara maju. Kalau ada yang berbagai kesempatan ya, dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing. Yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Wah, ini jadi kartu asnya Tempo yang bocor nih ya namanya ya. Ketika ini ada yang membongkar kalau Tempo ternyata menerima investasi dari bangsa asing, teman-teman. Waduh, pantas tuh ya, pantas dikirimi-kirimi seperti itu. Apakah ini juga? Pernyataan saya waktu itu cukup panjang dan cukup lengkap, dan itu memang merefer kepada sikap yang ditunjukkan oleh wartawati Tempo yang namanya Francisca itu. Dan menurut saya itu memang sikap yang tepat untuk merespon teror-teror yang kayak gitu. Saya ini kan jarang sepakat dengan Tempo, kalian tahu kan? Mas BHM juga tahu. Saya ini jarang sekali sepakat dengan Tempo. Tapi dalam konteks merespon teror itu salah satu respon yang saya acungi jempol. Makanya saya merefer ke sikap itu. Oh, ini pintar ini
kalau ini dilakukan dengan kesadaran ya, bukan karena pengen sok cool gitu. Tapi kalau ini dilakukan dengan kesadaran, buat saya ini levelnya dia sudah level Madilog ini. Ini levelnya sudah level Madilog. Jadi bukan linear lagi pikirannya. Bahwa teror itu tujuannya untuk menciptakan ketakutan, dia kecilkan ketakutan itu. Itu artinya KPI si pemberi teror nggak kesampaian. Nah saya ini kan menyempurnakan itu aja. Kalau buat dia, kok kirim kepala babi sih? Harusnya kirim daging babi dong, enak. Kalau buat saya kepala babinya dimasak aja. Semakin gitu tujuannya teman-teman tuh. Jangan berpandangan negatif dulu. KPI-nya si pemberi teror kan. Saya lihat sih sebenarnya awalnya berita teman-teman istana itu data aja. Nggak ada yang istimewa. Tapi ada satu media yang memang kasih judul yang clickbait. Dimasak aja gitu. Tanpa menyertakan keterangan yang komplitnya di belakang. Dan akhirnya semua media menulis itu. Inilah mengapa harus melihat secara full teman-teman. Karena ya ini kalau dicuplik-cuplik potongan-potongan kecil tuh jadinya misinformasi seperti ini. Yang mana tujuannya Bang Hasan Nasbi itu ya meluruskan ya, mengikuti apa yang sebenarnya sikap Tempo lakukan gitu loh. Tempo kan juga meresponnya seperti itu. Ya udah gitu, kenapa nggak ngirim daging babi aja, enak gitu ya kan. Makanya Bang Hasan Nasbi juga Makanya Bang Hasan Nasbi juga memberikan statement, yaudah dimasak aja. Seperti menjadikan simbol kalau nggak takut kok, nggak ada ketakutan di sini gitu loh. Karena tujuannya diteror tadi supaya takut, tapi tidak berhasil. Malah disalahartikan sama orang-orang. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.